Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masih dalam pembahasan iman terhadap hari akhir atau lanjutan dari kajian iman terhadap yaumul akhir. Kita baca ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ma yajri fi yaumil qiyamah. Kejadian-kejadian pada hari kiamat. Wa tadnu minhumus syamsu wa yuljimuhumul araqu. Pada hari itu matahari sangat amat dekat dengan mereka di padang mahsyar dan mereka pun tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Fatunsabul mawazinu. Kemudian ditancapkanlah, ditegakkanlah timbangan-timbangan. Fatuzanu biha a'malul ibad. Pada hari itulah amal-amal manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang sedikit atau ringan amal kebajikannya, maka merekalah orang-orang yang merugi dan mereka kekal di dalam neraka. Ayat 102 sampai 103 dari surat Al-Mu'minun. 102 sampai 103 dari surat Al-Mu'minun. Kemudian Syekh Islam Taimiyah mengatakan lagi, wa tunsharu ad-dawawinu. Lalu dipaparkanlah catatan-catatan amal para hamba. Wahya sahaiful a'mal, yaitu catatan amal perbuatan. Fa akhidun kitabahu biyaminihi. Sebagian orang ada yang mengambil catatan amal kebaikannya tersebut dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bisimalihi aw min wara'i dhahrihi. Dan sebagian lain ada yang mengambil catatan amal kebaikannya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Dan setiap manusia kami tetapkan baginya amal-amal perbuatan sebagaimana tetapnya kalung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat sebuah catatan, sebuah kitab yang akan dipaparkan kepadanya. Iqra kitabak. Dia mengatakan,
bacalah kitabmu atau catatan amal perbuatanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari itu cukuplah engkau sendiri sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa yuhasibullahu al-khalaiqa. Lalu Allah menghisab para hamba-hambanya. Wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fa yuqarriruhu bi dhunubihi. Dan Allah pun bersendirian dengan hambanya yang mukmin, dan Allah pun menjadikannya mengakui segala dosa-dosanya. Kama usifa zalika fil kitab wa sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzan ahsanatuhu wa sayyi'atuhu. Adapun orang-orang kafir maka tidak dihisab sebagaimana penghisapannya orang-orang yang ditimbang amal kebajikannya dan amal kejelekannya. Fa innahum la hasanat, sebab orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali. Walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa, akan tapi semua amal kejelekannya saja yang diperhitungkan, yang dihitung. Fayuqafuna 'alaiha, lalu mereka pun diperlihatkan amal kejelekan-kejelekannya tersebut. Wa yuqarraruna biha, dan mereka pun mengakui atau dijadikan mengakui akan semua kejelekan yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Ini sebagian kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk mengakui dan mengimani serta membenarkan akan semua kejadian-kejadian ini, karena termasuk rukun iman rukun iman yang 6, yaitu al-iman bil yaumi al-akhir. Kita lihat penjelasan dari atau syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Zakara Syekh rahimahullah fi hadzal kalami ba'd ma yajri fi yaumil qiyamati. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam ucapannya di atas ini sebagian kejadian pada hari kiamat kelak. Mimma dzukira fil kitab wa sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bukan yang dhaif. Adapun yang dhaif maka tidak bisa dijadikan pegangan, terutama dalam masalah ghaib, masalah hari akhir. Fa inna tafasila ma yajri fi hadzal yaum mimma la yudrak bil akli. Sesungguhnya pembahasan, perincian kejadian-kejadian pada hari kiamat kelak itu tidaklah bisa dicapai oleh akal manusia. Artinya akal tidak bisa untuk menetapkan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu dari kejadian-kejadian hari kiamat kelak. Kita mengimani kejadian-kejadian tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Meskipun terkadang akal kita masih belum bisa menerima, tapi wajib untuk kita membenarkan dan mengimaninya. Karena syariat Allah tidaklah mendatangkan sesuatu yang mustahil. Akan tapi memang terkadang akal kita ya sampai kepadanya. Dan itulah ciri atau tujuan adanya hari atau tujuan dijelaskannya hal-hal yang gaib, untuk membedakan mana yang mau beriman dan mana yang tidak mau beriman. Kalau semuanya bisa dilihat, bisa diindra, tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Ini dikatakan sebagai fitnah, imtihan. Siapa yang mau beriman dengan ghaib, mana yang tidak mau beriman. Wa inna ma yudrak bin nuquli sahihati anin nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya kejadian-kejadian itu hanyalah bisa diambil dari
nukilan-nukilan hadis yang sahihah dari Nabi SAW yang tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Yang Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Allah yang Maha tahu kejadian-kejadian tersebut. Maka wajib untuk kita mengakui akan kekurangan akal kita, akan kekurangan ilmu kita. Sebagai contoh misalnya malaikat ketika Allah ingin menciptakan Adam, ingin menciptakan manusia di muka bumi ini, Adam tidak tahu apa hikmah dibalik penciptaan Adam tersebut. Mereka mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabb kamu berbicara kepada malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menjadikan di muka bumi ini seorang atau sebuah khalifah atau seorang khalifah, pemimpin. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Sesungguhnya kami bertasbih kepadamu dan memujimu ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Ini a'lam. Sesungguhnya aku lebih mengetahui atau aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka malaikat pun mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, sesungguhnya tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Inilah yang selayaknya dikatakan oleh seorang yang beriman. Meskipun dia tidak tahu hikmahnya, meskipun dia tidak tahu apa yang dibalik hari kiamat tersebut, selama kejadian-kejadian itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih atau disebutkan dalam Al-Quran, maka wajib untuk kita mengimaninya. Kita mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita yakini bahwasanya Allah yang paling mengetahui akan segala perkaranya, termasuk masalah al-ghaib. Tidak boleh kita mendahulukan akal daripada an-nakal, daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh kita hanya menerima yang dalam Al-Quran, sedangkan dalam hadis kita tolak. Ini juga tidak dibenarkan. Kalau kita mau menerima Al-Quran, maka konsekuensinya harus menerima juga apa? Hadis Nabi SAW. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka terimalah. Jangan ditolak. Meskipun hadisnya ahad, tidak mutawatir. Selama itu sahih, wajib untuk kita menerimanya dengan lapang dada. Wa minal hikmati fi muhasabatil khalaiqi ala a'malihim wa wazniha wa dhuhuriha maktubatan fi suhuf ma'a ihatati ilmi Allah bidzalik liyara ibadahu kamala hamdihi wa kamala adlihi. Di antara hikmah mengapa Allah menghisab para hamba-hambanya atau memperhitungkan amal-amal para hambanya serta menimbangnya dan menampakkannya lewat catatan-catatan perbuatan mereka. Padahal Allah mengetahui, tanpa hal tersebut Allah mengetahui berapa kebaikannya, berapa kejelekannya. Tapi apa hikmah dibalik semua itu? Liyara ibaduhu kamal abdi. Tujuan adanya timbangan pada hari kiamat, adanya hari perhitungan, adanya catatan amal perbuatan, agar hamba Allah itu mengetahui dengan sendirinya, dengan kedua matanya, kesempurnaan pujian bagi Allah serta kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah misalnya mengazab, maka hamba tersebut akan mengakui sendiri bahwasanya memang itulah yang berhak untuk dia terima. Karena dia melihat sendiri amal-amal perbuatannya, ditulis semua apa yang dia lakukan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala atau kitab catatan amal perbuatan itu tidak meninggalkan yang sedikit pun, atau yang besar ataupun yang sedikit, kecuali semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebiji sawi kebaikan, maka dia akan melihatnya. Tidak akan ditinggalkan sedikit pun dari amal kebajikan ataupun kebaikan. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah kepada para hamba-hambanya. Tujuannya agar hamba itu mengetahui sendiri inilah perbuatannya dan tidak akan protes dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya juga wasi'ata rahmati, serta keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya seorang mukmin ketika dia dihisab oleh Allah taala, dia pun dijadikan oleh Allah mengakui semua dosa-dosanya. Lalu Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut serta memasukkannya ke dalam surganya. Padahal dia banyak berbuat dosa, tapi karena keluasan rahmat Allah, maka dia pun diampuni serta dimasukkan ke dalam surga. Tujuannya untuk mengetahui keluasan kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala wa 'azamata mulkihi, serta kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah bisa menghitung semua, atau para malaikatnya bisa menghitung semuanya, mulai dia mukallaf, baligh, sampai dia meninggal dunia. Semua amal perbuatannya dicatat. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Setiap detik ada catatannya. Itu harus kita yakini. Semuanya pasti ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh makhluk. Yang bisa hanyalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Syekhu mimma yajri fi hadzal yaumil azim 'alal ibad. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa kejadian dalam ucapan beliau di atas. Di sini ada 4 kejadian. Yang pertama, antadnuwa minhum syamsu, yaitu mendekatnya matahari dari manusia, atau matahari itu sangat dekat dengan manusia. Ai taqrubu min ru'usihim, matahari itu amat dekat dengan kepala-kepala manusia. Kalau di dunia ini sangat amat jauh. Meskipun sangat jauh, tetapi kalau sudah waktu zawal, sudah waktu zuhur, itu terasa panasnya terik matahari. Ini masih amat jauh. Tapi kalau hari kiamat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama rawa Muslimun anil Miqdad, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, idza kana yaumal qiyamati uduniyatis syamsu minal ibad, pada hari kiamat kelak matahari akan didekatkan kepada manusia, kepada para hamba, hatta takuna qadra milin aw milain, dan jaraknya pun sekitar 1 mil antara kepala manusia dengan matahari, atau 2 mil. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya terik matahari di saat itu. Maka dari itulah tidak ada seorang hamba, dikatakan waktu kita kaji kemarin, manusia pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Apakah kata Aisyah, apakah manusia tidak saling melihat pada hari itu? Dikatakan oleh Rasulullah, perkaranya tidak semudah yang dibayangkan. Semuanya akan mengatakan nafsi, sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma in sya'nu yughni. Pada hari kiamat kelak, pada waktu matahari sudah dekat dengan kepala-kepala mereka, semua lari dari likulli imri'in minhum yawma in sya'nu yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan amal perbuatannya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudaranya, bapak dari ibunya, atau suami dari istrinya. Semuanya tidak mau saling gotong royong atau saling tolong menolong. Semuanya memikirkan dirinya sendiri. Karena dahsyatnya pada hari itu. Matahari, kata Rasulullah SAW, antara
matahari dengan kepala manusia sekitar 1 mil atau 2 mil. Wa yuljimuhumul arafu, dan mereka pun tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Ayasilu ila afwahihim, sampai terkadang keringat itu mencapai bibir mereka atau mulut mereka. Ini sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia banyak dosanya, keringat tersebut akan menenggelamkannya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kalau sesuai dengan amal perbuatannya berarti semuanya apa? Berbeda. Artinya setiap orang berbeda keringatnya. Ada yang ditenggelamkan sampai ke bibir, ada yang sampai perut, ada yang naik lutut. Mungkin tidak bisa tergambarkan, ya, bagaimana adanya seperti itu. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir, wajib untuk kita yakini. Fayasiru bimanzilatil lijam yamna'uhum minal kalam. Sampai seolah-olah keringat tersebut seperti tali kekang yang mencegahnya untuk berbicara. Ya, kalau seorang itu sudah tenggelam sampai ke bibir, nggak mungkin dia bisa berbicara lagi. Ini itu gambaran pada hari kiamat. Wa dzalika natijatan lidunuwi syamsi minhum. Yang demikian itu karena memang sangat dekatnya matahari dengan mereka. Wa dzalika binisbati li aktsaril khalqi. Disebutkan tadi bahwasanya ada sebagian orang yang ditenggelamkan sampai bibir atau mulut mereka oleh keringat-keringat mereka sendiri. Ini bukan semuanya, tapi kebanyakan orang seperti itu. Karena memang kebanyakan orang banyak berbuat dosa dan maksiat. Banyak orang yang kufur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kebanyakan pada hari itu akan banyak tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Wa istasna min dzalikal anbiya wa man sya'allah. Dan dikecualikan dari orang-orang tersebut para nabi dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak tenggelam dengan keringat mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang banyak kebajikannya, terutama para al-anbiya. Ini kejadian yang pertama setelah manusia itu dibangkitkan. Kemudian yang kedua, kejadian pada hari itu juga wa mimma dzukira fi hadzal yaum qaluhu wa tunqabul mawazin. Lalu timbangan-timbangan itu pun ditegakkan. Wa tuzanu biha al-a'mal, dan amal perbuatan pun ditimbang. Al-mawazinu jam'u mizan. Mawazin kalau bahasa Arabnya itu jamak, tunggalnya itu mizan. Timbangan-timbangan jamak dari mizan. Wa walladzi tuzan bihi al-hasanatu was-sayyi'at. Timbangan tersebut tujuannya untuk menimbang kebaikan dan kejelekan. Wa huwa mizanun haqiqiyyun. Wajib untuk kita meyakini bahwasanya mizan, timbangan tersebut itu hakikat, bukan khayal atau bukan majaz atau bukan ditakwilkan artinya keadilan dan lain sebagainya. Yakin bahwasanya itu adalah timbangan yang untuk menimbang kebaikan maupun kejelekan manusia. Ada bentuknya, tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kita nggak mengetahuinya, karena ini masalah ghaib. Lahu lisanun wa kifatan. Timbangan tersebut mempunyai neraca atau untuk ukuran, untuk mengukur, serta kifatan, serta daun timbangan, 2 daun timbangan, memiliki 1 neraca atau untuk mengukur, alat mengukur, dan juga al-kifatan, 2 daun timbangan. Wajib untuk kita meyakininya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Wa huwa min umuril akhirah, dan ini termasuk perkara akhirat. Nu'minu bihi kama jaa, kita beriman sesuai dengan apa adanya. Wala nabhas an kaifiyatihi, tidak boleh kita membayangkan, menggambarkan bagaimana bentuk timbangannya. Apakah seperti timbangan di pasar atau timbangan untuk yang lainnya di dunia ini. Tidak boleh, karena tidak semua yang sama namanya itu sama hakikatnya. Sebagaimana yang kita pelajari dalam asma Allah wa sifatihi. Sebagaimana di surga ada yang namanya buah-buahan, ada buah delima, ada buah anggur. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW,
a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, aku menyediakan bagi para hamba-hambaku apa yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka dengar, serta tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Artinya meskipun namanya sama, tapi belum pernah dilihat bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya. Tapi kita yakini itu ada. Demikian juga dengan namanya timbangan pada hari kiamat. Wajib untuk kita meyakininya. Sebagaimana ini akan kita bahas juga tentang al-haud, telaga pada hari kiamat. Nanti ada telaga di hari kiamat, yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain. Dikatakan di situ bahwasanya airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ada di dunia seperti itu. Habis sudah. Ya, tidak tersisa nanti kalau seperti itu di dunia. Tapi inilah hakikat yang ada di akhirat. Tidak sama sekali dengan yang di dunia. Nu'min bihi kama ja'a wa la nabhas an kayfiyatihi illa ala dha'i ma warada minan nusus. Wajib kita mengimani sesuai apa yang datang dari hadis Rasulullah SAW. Wal hikmatu fi waznil a'mal izharu maqadiriha liyakuna al-jaza'u bihasabiha. Di antara hikmah di balik adanya timbangan amal kebaikan pada hari kiamat adalah untuk menampakkan perhitungan pada hari itu. Untuk apa? Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Diperlihatkan timbangan amal kebaikannya agar manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatan tersebut. Karena memang Allah Maha Adil, tidak berbuat sedikit pun kezaliman. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidaklah berbuat zalim sedikit pun. Dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku sendiri. Maka tidak mungkin pembalasan kejelekan melebihi daripada kejelekan tersebut. Adapun kebaikan itu mungkin akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kaidah bahwasanya kalau Allah itu memberi kebaikan atau membalas kebaikan itu bifadlihi, dengan keutamaan Allah. Adapun kalau Allah membalas kejelekan manusia itu biadlihi, dengan keadilannya. Artinya kalau kesalahannya 10, balasannya juga 10. Tapi kalau kebaikan itu balasannya mungkin lebih dari itu. 1 dibalas dengan apa? 10. Kadang-kadang bisa lebih dari itu. Intinya Allah tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Faman saqulat mawazinuhu ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi faulaika humul muflihun. Dalam ayat surat Al-Mu'minun tadi Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya atas kejelekannya, artinya kejelekannya sedikit dibanding kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang yang bahagia. Ya, karena tidak ada kebaikan yang abadi kecuali kebaikan di akhirat. Tidak ada kesuksesan yang paling sukses kecuali kesuksesan di hari akhir kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang dinamakan kesuksesan yang hakiki adalah kalau manusia itu sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau kita memang sekarang sukses di bidang pendidikan, di bidang jabatan atau yang lainnya, jangan bangga dahulu. Kita pikirkan apa kita bisa sukses di akhirat kelak nanti. Karena perkaranya tidak semudah yang kita bayangkan. Masih banyak ya, perjalanan kita masih panjang. Banyak-banyaklah kita berdoa semoga Allah yusabbituna, menguatkan kita bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan banyak juga berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik aw ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang baik. Dan kita juga tidak bisa menjamin, meskipun kita tiap hari beramal kebaikan,
ya sholat malam tidak pernah terlewatkan, sholat sunnah tidak pernah terlewatkan, jangan bangga dahulu. Ya, tidak semua amal kebajikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada perasaan riya, atau mungkin amal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat dahulu takut. Jangan sampai amal perbuatan mereka tertolak. Itu sahabat takut. Ya, maka kita lebih takut lagi. Karena kita sangat amat jauh hati kita, ilmu kita jika dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faulai kaumul muflihun ay al-faizun wan najuna minan nari al-mustahiquna lil khulul jannah. Barang siapa yang banyak kebaikan amalnya, maka dia termasuk orang yang berhasil, yang sukses, selamat dari neraka dan berhak mendapatkan surga. Wa man khaffat mawazinuhu, namun barang siapa yang ringan amal timbangannya, ay saqulat sayi'atuhu ala hasanatihi, kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang merugi. Ay khabu wa saru ilan nar, merugi dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ay makithuna fin nar, tinggal di dalam neraka. Kalau kekal itu khusus bagi orang kafir. Adapun pelaku dosa besar dari orang-orang beriman, maka meskipun kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, pasti suatu saat akan dimasukkan, akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang tidak beramal sama sekali itu kalau masih ada keimanan di dalam dirinya, masih ada Islam dalam dirinya, akan diangkat dari neraka. Tapi ketahuilah bahwasanya azab di neraka sangat amat pedih. Jangan sampai kita mengatakan, wah, yang penting soal kalau beriman suatu saat masuk surga. Ya, kita menginginkan langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya masuk di dalam neraka satu harinya itu sudah berlipat ganda jika dibandingkan dengan dunia ini lamanya. Mungkin bisa dibandingkan 1000 kali ahqaba. Ahqaba itu berabad-abad lamanya. Ya, itu bukan kekal abadi, tapi berabad-abad lamanya di neraka. Kullama najat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka hancur, diganti lagi dengan kulit yang baru sampai terakhir. Ini azab yang sangat amat pedih, yang wajib bagi seorang untuk mempersiapkan diri jangan sampai dia dijerumuskan oleh Allah dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka. Makanya banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabi an-nar. Setiap kali kita selesai at-tasyahud mau salam, atau juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu, Allahumma inni a'udzubika minan nar, dan lain sebagainya. Wa syahid minal ayatil karimah anna fiha isbatil mawazin. Di dalam ayat di atas terdapat penetapan adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Wa qad warada dzikrul wazni wal mawazin fi ayatin katsiratin minal Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang kata-kata al-mizan, timbangan. Wa qad afada majmu'un nusus annahu yuzanul amil wal amal was suhuf. Dari nas-nas yang ada tentang penyebutan timbangan itu, ada 3 hal yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Yaitu orangnya akan ditimbang, atau amalnya yang akan ditimbang, atau juga catatan amal kebajikannya. Ya, kalau dilihat kata beliau, nas-nas atau hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran itu ada 3 hal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amal perbuatan, yang kedua bagian orangnya itu sendiri, serta catatan amal kebaikannya. Adapun masalah ditimbangnya amal kebaikan ini sudah kita lewati ayat-ayatnya. Faman saqulat mawazinu, barang siapa yang berat amal timbangannya, itu amal yang ditimbang. Adapun yang ditimbang itu catatan amal kebaikannya, sebagaimana dalam hadis bitaqah. Ada hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, yaitu ada seorang yang ditimbang semua amal kejelekannya. Ya. Kemudian dia sudah putus asa, tidak akan mungkin ada kebaikan yang mengalahkan kejelekannya tersebut.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau masih punya satu kebaikan, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian ketika ditimbang, syahadat la ilaha illallah itu tosyat. Naik ke atas, turun ke bawah, sedangkan yang kejelekannya naik ke atas. Artinya apa? La ilaha illallah ini lebih berat daripada kejelekan-kejelekannya tersebut. Maka dia masih dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dalil bahwasanya ada dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan menimbang apa? Kejelekan. Di dalam hadis ini yang ditimbang itu apa? Amal perbuatan, syahadat catatan amal kebajikan, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Adapun yang lainnya sijilat, catatan kejelekan-kejelekannya. Ini dalil bahwasanya yang ditimbang juga catatan amal perbuatan. Adapun dalil bahwasanya nanti ada orang yang ditimbang badannya itu adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau naik sebuah pohon, tersingkap betis beliau. Tersingkap betis beliau. Kemudian para sahabat yang lain yang dibawa ketika melihat betis beliau tersingkap tertawa. Maka Rasulullah pun menegur mereka. Ada apa kalian tertawa? Mereka pun mengatakan, kami tertawa ketika melihat betis Abdul Mas'ud yang sangat amat kecil sekali. Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya kecilnya betis ini pada hari kiamat kelak atau di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Ini sebagai dalil bahwasanya badan seseorang juga akan ditimbang pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang saya juga ada seorang yang samin, yang gemuk, yang besar badannya. Tapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah melebihi beratnya seekor nyamuk atau sayapnya seekor nyamuk. Makanya semuanya nggak bisa diukur ya dengan apa yang ada di dunia ini. Orangnya gemuk tapi hatinya kosong, percuma. Yang penting itu hatinya. Tapi hati harus ada pancarannya dalam apa? Ucapan serta amal perbuatan. Makanya semuanya jangan diukur dengan dunia. Ukur semuanya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata para ulama, memang ini ada perselisihan juga. Apakah setiap orang yang ditimbang amal perbuatannya, berat badannya, atau catatan amal kebaikannya, tiga-tiganya dihitung semuanya? Sebagian mengatakan iya, sebagian lagi tidak. Artinya sebagian secara umum atau secara asal yang ditimbang itu hanya kebajikan atau kejelekannya. Adapun badan orang tersebut atau catatan amal tersebut itu hanya sebagian orang saja yang dikhususkan oleh Allah untuk ditimbang badannya atau ditimbang catatan amal kebajikannya. Karena memang tidak ada nas apakah semuanya ditimbang badannya atau ditimbang catatan amal perbuatannya. Seperti dalam hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah hanyalah Abdul Mas'ud, bukan semua orang. Oleh karena itu para ulama berselisih dalam masalah ini. Apakah semuanya ditimbang, tiga-tiganya ditimbang, atau satu saja yaitu amal kebajikan atau kejelekannya. Ataupun yang lain hanya pengecualian sebagian orang. Wala munafata bainaha. Kata Syekh Fauzan di sini tidak ada pertentangan dalam tiga hal tersebut. Artinya semua ada dalam hadis, maka wajib untuk kita imani. Fal jami' yuzan. Semuanya akan ditimbang. Walakin al-i'tibar fi thiqal wal khifah yakunu bil amali nafsihi. La bi dzatil amil wala bis sahifati. Akan tapi kata beliau, ukurannya atau ukuran berat atau ringannya timbangan tersebut sesuai dengan amal perbuatan manusia itu, bukan pada berat badan seorang atau bukan pada catatannya. Ya, intinya semuanya itu kembali kepada amal perbuatan manusia. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. La bidzatil amil wala bi as-sahifa wallahu a'lam. Wa qad ta'awwala al-mu'tazilatu an-nususa fi dzalik. Ada sekelompok atau aliran Mu'tazilah, rasionalisme yang suka mengandalkan akal. Mereka mentakwilkan, menyimpangkan makna mizan, timbangan ini kepada makna yang lain, yaitu al-adil, keadilan. Artinya mereka tidak meyakini akan adanya timbangan dengan dua daunnya, dengan neracanya. Tapi mereka mengatakan, itu cuma segala simbol saja. Sebagaimana kita mendengar sebagian orang mengatakan,
bahwasanya Dajjal itu hanya simbol banyaknya kemungkaran. Dajjal itu tidak ada, bentuknya manusia tidak ada. Itu hanya simbol. Ini jelas takwil, jelas mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Ta'ala yuharrifunal kalim an mawadhi'i. Mereka orang yang Yahud suka apa? Mengotak-atik kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengimani sesuai apa adanya. Oh, bukan Dajjal, tapi hanya simbol. Padahal katakan Rasulullah, dia dari Bani Adam, manusia, mempunyai dua mata yang cacat dan lain sebagainya. Ciri-cirinya manusia, bukan hanya sekedar simbol. Demikian juga dengan mizan, timbangan. Ada hakikatnya, bukan hanya sekedar simbol keadilan. Wa hadza ta'wilun fasidun. Takwil Mu'tazilah ini takwil yang fasid. Mukhalifun linusus, menyelisihi nas-nas syariat. Wa ijma'i salafil ummah wa immatiha. Juga menyelisihi ijma' para salaf serta para imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa ghayatu ma tashabbatu bihi mujarradul istib'adil aqliyati. Mereka, yaitu orang-orang Mu'tazilah, ketika menolak adanya timbangan pada hari kiamat, itu hanyalah beralasan dengan akal mereka. Mereka mengatakan tidak mungkin adanya apa? Satu timbangan kemudian menimbang semua orang. Ya, mereka tidak mempercayai akan adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Walaysa fi dzalika hujjatun ala ahad. Kata Imam Asy-Syaukani, dan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, akal tidak bisa dijadikan hujjah. Karena akal manusia juga apa? Berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Kadang suatu hal dia mengatakan, orang satu mengatakan diterima, yang lain mengatakan ditolak. Berbeda. Karena akal mana yang bisa jadikan ukuran? Yang jadikan ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Fahadha ilam takbaluhu ukuluhum faqad qabilathu ukulu qaumin hiya aqwa min uqulihim minas sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim. Kalau seandainya Mu'tazilah, aliran rasionalisme ini tidak mau mempercayai akan adanya timbangan pada hari kiamat kelak karena akal mereka tidak menerimanya, maka sungguh akal-akal orang yang lebih pintar, yang lebih cerdas dari mereka, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in menerima akan adanya apa? Timbangan pada hari kiamat kelak. Jadi kita lebih bagus menerima akalnya para sahabat daripada akalnya orang-orang Mu'tazilah, karena para sahabat telah dijamin masuk surga, telah dijamin oleh Allah maghfirah, ampunan. Sedangkan mereka orang nasionalisme tidak ada jaminan kebaikan bagi mereka. Ya, kita pilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ja'atil bid'ah kal-lailil mudlim. Para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam ahli sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya menerima akan akidah adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Tapi datang ya tiba-tiba bid'ah seperti malam yang gelap gulita. Wa qala kullu ma syaa wa taraku syar'a khalfa dhuhurihim. Datang suatu kaum yang mereka mengatakan seenak mulutnya wa taraku syar'a, dan mereka meninggalkan syariat Allah di belakang punggung-punggung mereka. Ini ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Wa umurul akhirah laysat mimma tudrikuhal uqul. Perkara akhirat itu tidak bisa digapai dengan akal pikiran manusia. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman. Adapun masuk akal atau tidak itu urusan belakang. Kalau enggak percaya, mati dulu, nanti akan mengetahui. Nah, wallahu a'lam. Ini dua kejadian pada hari kiamat kelak, yaitu adanya matahari yang dekat dengan manusia serta adanya timbangan pada hari kiamat. Sebelum kita teruskan, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Berdoalah kepada
Rabbmu dalam keadaan tadarruk, merendahkan diri serta melirihkan suaranya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, apabila hamba-Ku bertanya padamu wahai Muhammad tentang diriku, maka katakan aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Dan ayat yang lain, qala ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Tidak ada perintah untuk berdoa harus dengan bahasa Arab. Dan ini termasuk kebesaran rahmat Allah, keluasan rahmat Allah. Ya, kalau seandainya semuanya diharuskan bahasa Arab, ini termasuk masyaqqah. Artinya sangat amat berat sekali. Ya, karena manusia bagian mungkin nggak bisa bahasa Arab. Meskipun ya bahasa Arab itu sangat penting untuk diketahui, terutama oleh kaum muslimin. Karena nggak mungkin mereka bisa tahu apa itu isi Al-Quran, apa itu isi hadis atau kitab-kitab ulama kecuali lewat bahasa Arab. Tapi atas keluasan Allah, keluasan rahmat Allah, Allah pun tidak mengharuskan mereka dengan bahasa Arab dalam berdoa. Ya, di luar sholat misalnya lebih baik kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, misalnya takut jangan sampai nanti salah, kita mau pengampunan malah mintanya azab, ya, atau yang lainnya, maka pakai bahasa Indonesia semampu kita. Kalau kita bahasa Arab, ya kita pakai bahasa Arab. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, walaupun pada waktu sujud sujud kemudian kan disuruh oleh Salam untuk memperbanyak doa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa yang kita mampu. Insya Allah dibolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, hafizallah, murid Syekh Al-Albani. Pada waktu ditanya di Masjid Akbar kemarin atau waktu lalu. Jadi boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa yang lainnya. Nah, sebentar ini. Ya. Iya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ma min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Secara asal kata Nabi SAW, tidaklah salah satu antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tidak ada antara Allah dan hambanya tersebut penerjemah. Artinya Allah berbicara dengan hambanya. Kecuali yang ada hadis atau nas yang menjelaskan akan pengecualian orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Di antaranya orang-orang yang menurunkan kain celana atau sarungnya atau jubahnya sampai menutupi mata kaki. Demikian juga dengan orang kafir. Tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT. Tapi beda antara orang kafir dengan orang mukmin. Seperti perbedaan ketika mereka diazab di neraka. Yang diazab di neraka ada orang kafir, ada juga orang mukmin yang berbuat dosa besar. Yang satu ada kekal abadi, yang satu tidak. Demikian juga pada waktu kita berbicara tentang masalah orang kafir di mahsyar itu juga akan melihat Allah. Tapi ketika dia melihat Allah tidak sama dengan melihatnya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh yang mungkin bisa lebih memahamkan akan hal ini, misalnya seorang murid misalnya di kelas, dia tidak mau belajar, nggak pernah murojaah, ya. Ketika seorang guru datang, kemudian ingin ngetes satu persatu, beda antara yang sudah siap dengan yang tidak siap. Ya, yang satunya keringat dingin, yang satunya mungkin bisa tertawa, beda. Ini gambaran di dunia. Juga demikian di akhirat. Ya, meskipun sama-sama melihat Allah di al-mahsyar, bukan di surga, apa di surganya orang mukmin saja. Demikian juga pada waktu di mahsyar Allah juga berbicara kepada orang yang musbil tersebut. Dalam rangka iqab, untuk mengiqab. Kita wajib mengimani semuanya. Ada yang diajak bicara, ada yang tidak, ada yang tidak diajak bicara, ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Apa tadi?
Iya, sebagian memang begitu dalam Yasin. Ya mungkin yang sering baca Yasin hari Jumat. Ya meskipun tidak ada dalilnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu, kami kunci atau kami tutup. Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Dan yang berbicara apa? Tangan-tangan mereka. Dan dalam ayat yang lain yang berbicara adalah kulit-kulit mereka. Wa qalu li junudihim lima asyhadtum alaina. Yang mereka mengatakan, mengapa wahai kulit-kulitku engkau menyaksikan aku tak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani semuanya. Iya. Hari. Ya, sebetulnya itu akan dikaji pada waktu ini poin yang ketiga. Tapi nggak apa-apa untuk gambarannya saja. Katakan di sini ada dua cara penerimaan kitab. Ada yang tangan kanannya. Ini bagi orang-orang yang baik. Ada pun yang jelek itu dengan tangan kirinya lewat belakangnya. Dan dikatakan itu seperti ini, kurang lebih dari belakang, tapi dengan apa tangan kiri, karena sebelah tangan kanannya itu dibelenggu sampai ke lehernya. Insya Allah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Itu cara menggabungkan. Ya cuma ada dua, dari kanan dan kiri. Ada dari kiri itu lewat belakang. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sebentar. Ada dua pertanyaan lewat kertas. Bagaimana hukumnya mengqadha puasa Ramadan tahun lalu pada pertengahan ke atas pada bulan Sya'ban? Padahal puasa di pertengahan Sya'ban ke atas tidak boleh kecuali yang sudah terbiasa puasa. Ini bagi puasa yang sunnah. Artinya nggak boleh kita puasa Sya'ban kalau sudah mendekati Ramadan atau 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi kalau masih pertengahan akhir itu dibolehkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah berkatakan tidak pernah puasa yang 1 bulan penuh atau 1 bulan kurang lebih 1 bulan itu kecuali bulan Sya'ban. Selama masih pertengahan akhir itu dibolehkan. Yang nggak dibolehkan itu kalau sudah mau mendekati 1 atau 2 hari dari bulan Ramadan. Jadi kalau mau mengqadha, misalnya bagi wanita yang dulunya punya hutang puasa, bolehkan ya sekarang atau sampai pertengahan Sya'ban nanti. Mumpung masih ada waktu, silahkan diqadha puasanya sebelum terlambat. Bagaimana cara menempelkan atau merapatkan kaki pada waktu sholat yang benar sesuai dengan contoh para salaf atau contoh Rasulullah SAW? Yang menempelkan antara bahu dengan bahu, ya. Kemudian antara tumit dengan tumit. Ini caranya untuk merapatkan as-shaf. Jangan merapatkan tumit, tapi menggalnya 1 meter. Ini tidak dibenarkan. Karena sebagian gitu, ya tumitnya masya Allah rapat, cuma jauh sekali gini. Makanya sebagian harus memahami, Pak. Dan juga itu biar meluaskan shaf, artinya biar orang bisa masuk dalam shaf. Jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit. Ya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menyelamatkan kita dari dahsyatnya kiamat dan dari azab Allah di hari kiamat kelak. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.